Assalamualaikum Bu Rizka. Waalaikumsalam Ibu. Apa kabarnya Bu Rizka? Alhamdulillah sehat. Masih semangat hari ini Bu Rizka? Masih semangat Bu. Oke, Bu Rizka, hari ini boleh saya diskusi sebentar dengan Bu Rizka? Boleh Bu. Kemarin setelah kita melakukan observasi, kemudian dilanjut dengan Bu Rizka mengisi tindak lanjut, kuesioner tindak lanjut. Nah, kira-kira dari indikator yang Bu Rizka pilih, Bu Rizka kalau nggak salah memilihnya Instruksi pembelajaran. Nah, dari kemarin Bu Rizka mengisi dan menjawab kuesioner tindak lanjut, ada inspirasi barukah ketika kemarin Bu Rizka menjawab upaya dari tindak lanjut observasi yang kemarin? Ya, ada Bu. Inspirasinya itu bagaimana kita tetap menjaga konsentrasi anak-anak dalam proses pembelajaran. Jadi bagaimana anak itu supaya dari awal sampai akhir itu tetap terjaga konsentrasinya. Jadi kita harus benar-benar melakukan strategi yang tepat. Ya, kalau yang saya lihat kemarin ketika Bu Rizka sedang melakukan kegiatan pembelajaran, itu Bu Rizka mengadakan ice breaking. Ya, ice breaking ketika anak-anak sudah mulai rame, Bu Rizka melakukan ice breaking. Selain itu Bu Rizka juga diselingi dengan games ya, games atau tepuk seperti itu. Dan saya lihat anak-anak kembali antusias. Dan kalau dilihat ketika mereka sudah fokus lagi, mereka mulai semangat lagi untuk itu. Ya, lanjut. Nah, yang berikutnya, berdasarkan inspirasi yang tadi Bu Rizka dapat gitu ya, apa perubahan praktik yang akan Bu Rizka lakukan nanti ketika di kelas? Perubahannya yang akan saya lakukan itu bagaimana memilih strategi yang tepat, metode serta media yang menarik. Oh gitu. Kemarin berarti Bu Rizka nanti akan mencari media dan strategi yang cocok untuk pembelajaran. Oke. Dari kegiatan pembelajaran yang kemarin Bu Rizka lakukan, ada tantangan apa sih yang paling sulit Bu Rizka hadapi ketika kemarin berhadapan dengan anak-anak? 3 deh Bu, coba Bu Rizka, ada 3. Kesulitannya pertama, bagaimana menarik minat belajar siswa ini pada hari proses pembelajaran itu, minatnya, kemudian konsentrasinya, terus kendalanya itu kan pertama menarik minat, agak sulit tuh Bu ya, menarik minat siswa itu. Kemudian untuk menjaga konsentrasinya juga, serta kesulitan dalam membagi kelompok. Kemarin kan ada kelompok gitu. Jadi anak-anak tuh untuk belajar kelompok tuh pengennya nentuin sendiri gitu. Sedangkan itu kan dalam kelompok itu kan harus ada tingkatan siswanya gitu dalam satu kelompok, tapi anak-anak tuh pengennya sama dia gitu. Jadi itu kesulitan dan tantangan saya sih, bagaimana menerapkan sistem belajar kelompok. Menerapkan sistem belajar kelompok, terus ada lagi minatnya. Minat. Kan anak-anak kan suka kalau misalnya kita nggak memberitahu hari ini kita belajar apa ini kan nggak ada awal itu, jadi anak-anak kan kurang gitu. Jadi bagaimana nih supaya anak-anak antusias atau minatnya itu dalam belajar itu hari ini bagus gitu. Nah, terus konsentrasi juga tetap terjaga, itu adalah tantangan sih. Tantangannya berarti tantangan dari Bu Rizka untuk kegiatan ini adalah pertama, bagaimana mengatur kelompok supaya mereka tidak memilih berdasarkan kemauan mereka sendiri. Kemudian yang kedua adalah minat mereka terhadap apa yang akan kita ajarkan. Kira-kira misalnya bertahan nggak sampai terakhir pembelajaran. Terakhir adalah konsentrasi itu ya. Menurut Bu Rizka, tantangan ini benar-benar kesalahan murid atau
apa namanya, memang harus Bu Rizka pikirkan gitu. Memang kita sebagai guru harus memikirkan itu sih untuk menerapkan pembelajaran. Jadi kita harus benar-benar menyiapkan strategi-strateginya supaya anak itu tetap tertarik pada kita, fokus pada pembelajaran gitu. Jadi benar-benar kita harus, itu ada tantangan kita, bukannya kesalahan anak-anak sih sebenarnya. Jadi misalnya kalau boleh saya ini, Bu Rizka sadar bahwa ini sebenarnya bukan kesalahan anak-anak ketika mereka tidak bisa kita atur, Iya. ketika konsentrasi mereka buyar, ya, Iya. ketika pembelajaran berlangsung. Iya, jadi Nah, memang tugas kita untuk tetap memfokuskan anak. Nah, menurut Bu Rizka, tantangan itu apa yang Bu Rizka harus lakukan supaya bisa terjadi, gitu loh. Jadi ada perubahan ketika mereka sudah mulai, kan tadi Bu Rizka bilang bahwa ini bukan kesalahan anak-anak, tapi istilahnya tantangan buat kita bagaimana caranya supaya anak bisa tetap fokus terhadap kegiatan yang kita lakukan gitu ya. Nah, rencana apa yang akan Bu Rizka lakukan untuk mengatasi tantangan ini? Mungkin rencana untuk kayak yang tantangan tadi untuk membentuk kelompok itu, di awal mungkin saya akan melakukan penilaian awal dulu. Oh, asesmen. Iya, asesmen awal terhadap kemampuan siswa, dengan memberikan tes secara singkat aja gitu. Terus kemudian untuk meningkatkan minat serta konsentrasinya, tetap kita dalam belajar itu memberikan sedikit salingan games, ice breaking, dan juga memberikan umpan balik nih, itu ada sesuatu yang bisa kita berikan kayak reward gitu Bu. Jadi menyiapkan reward setiap yang anak-anak jika memang paham dengan pembelajaran tersebut. Jadi untuk strategi saya sih biasanya gitu, saya menyiapkan reward. Oh gitu. Jadi rencana Bu Rizka untuk mengatasi tantangan yang 3 tadi adalah yang pertama, awal Bu Rizka melakukan asesmen, kemudian untuk mempertahankan minat dan konsentrasi Bu Rizka mencoba ice breaking dan games ya, supaya anak-anak tetap tertarik terhadap kegiatan yang dilakukan oleh Bu Rizka. Lanjut, nah, ya, dari upaya tindak lanjut tadi, perubahan praktik apa yang telah Anda lakukan sekarang di kelas? Perubahan secara pembelajaran langsung. Jadi banyak-banyak berinteraksi dengan siswa. Berinteraksi dengan siswa, kemudian terus memberikan pembelajaran yang semenarik mungkin supaya anak tetap semangat dan tertarik pada setiap harinya pembelajaran. Jika pada saat pembelajaran hari tersebut ada beberapa anak yang memang mengalami minat yang menurut gitu ya, misalkan entah dari rumah dia dengan kondisi yang kurang baik gitu. Nah, terus akhirnya cukup mengganggu di kelas misalkan. Nah, apa yang harus dilakukan oleh Bu Rizka? Ya, berinteraksi secara langsung dengan siswa tersebut, ya, supaya kita tetap meningkatkan rasa empati terhadap siswa, supaya anak itu oh ya, guru mau peduli dengan saya, jadi saya juga harusnya harus ikut pembelajaran guru tersebut, gitu. Supaya ada rasa itu Bu di jiwa siswanya. Jadi kalau kita dekat dengan langsung dengan anak, meningkatkan rasa empati, insya Allah sih mudah-mudahan siswa itu jadinya respect ke kita. Ya, jadi tadi misalnya pendekatan dari hati ke hati ya, supaya anak yang tadinya datang dalam keadaan tidak baik, nah ketika sudah ada pendekatan dari kita, dia bisa berubah sehingga akhirnya bisa bergabung dengan teman-temannya.
tadi kan ada tantangan ya ketika apa namanya Bu Rizka melakukan kegiatan pembelajarannya. Nah sekarang apa tantangan yang paling sulit jika nanti Bu Rizka harus melakukan perubahan? Tantangan yang paling sulit sebenarnya kalau tantangan yang paling sulit itu emosinya sih, emosi siswa dalam kelas kan itu tadi Bu berbeda-beda karena emang mungkin dari dasar dari pas sebelum berangkat sekolah mungkin ada emosi yang dia terganggu gitu ya, jadi kebawa ke suasana kelas, jadi kan bisa aja itu anak jadi tidak bersemangat, jadi mengatur emosi siswa aja sih gitu tantangannya yang paling sulit itu. Iya. Nah yang lainnya yang sih alhamdulillah insya Allah mudah-mudahan aman gitu. Memang kan kalau belajar itu kan kita harus ini dulu apa namanya persepsi itu kan tujuannya untuk meningkatkan motivasi dan minat siswa. Nah dari situ kan dari persepsi itu kalau misalnya dilihat siswanya kurang ini berarti kan mungkin emosinya sedang terganggu gitu. Jadi, itu strategi kita bagaimana supaya bisa meningkatkan itu Bu minat mereka. Kan dari emosinya juga kan gitu. Nah itu mungkin kita jangan buru-buru langsung kepada kegiatan inti, mungkin kita selingin dulu dengan berbagai games. Kan games itu bisa diterapkan di awal sebelum kegiatan inti gitu. Menarik minat ya. Iya. Jadi tantangan yang paling sulit untuk melakukan perubahan nanti adalah menghadapi emosi siswa yang berbeda-beda ketika mereka masuk di awal kegiatannya. Gitu. Itu yang paling sulit menurut Bu Rizka. Selama ini Bu Rizka pernah ketemu dengan permasalahan anak-anak yang dari rumah moodnya sudah tidak bagus, emosinya tidak bagus? Iya pernah satu orang ya, itu kan ditanya pertama kan kita selalu nanyakan kabar apa kabar anak-anak hari ini, alhamdulillah. Terus tapi ada satu anak yang kedengaran nggak baik Bu gitu. Kenapa nggak baik, kan ditanya seperti itu. Jadi kita tanya terus itu anak gitu. Sedangkan untuk anak-anak yang lain bisa aja jadi buat perhatian gitu, kenapa nih, biar ada rasa peduli terhadap temennya gitu. Jadi bisa menumbuhkan empati teman-temannya terhadap anak yang hari itu emosinya tidak terlalu kan. Kalau anak juga kan untuk mengungkapkan perasaan itu bisa aja jujur gitu. Pada saat di awal kita bertanya apa kabar hari ini gitu, bisa aja dia jawab jujur, nggak baik Bu, gini-gini gitu kan, biasa gitu. Nah jadi kan kita buat bahan pertanyaan nih, kita jadiin pertanyaan di awal gitu. Jadi untuk anak-anak yang lain bisa aja jadikan menimbulkan rasa empati gitu terhadap temannya. Jadi ada pembelajaran empati yang juga dipelajari oleh anak hari itu ya. Iya. Kemudian bagaimana rencana Bu Rizka untuk mengatasi tantangan tersebut ya, karena tadi kan Bu Rizka bilang tantangan yang paling sulit adalah bagaimana menangani emosi yang terjadi pada saat kegiatan pembelajaran yang bisa jadi misalnya dalam tanda kutip mengacaukan apa yang sudah kita rencanakan seperti itu ya. Agar perubahan yang Bu Rizka rencanakan itu tetap bisa berjalan dengan lancar. Iya. Yang pasti itu di awal tuh emang selalu harus ada interaksi antara guru dan siswa. Selalu gitu. Harus dijaga itu antara komunikasi antara guru dan siswa. Jadi biar kita juga semakin dekat dengan anak-anak gitu. Jadi anak-anak pun jadi merasa dipedulikan gitu. Jadi dia juga akan semangat untuk belajar mengikuti pelajaran sama gurunya. Itu aja sih. Jadi harus selalu menjaga interaksi antara guru dan siswa, itu yang paling penting, komunikasi. Jadi kan kalau kita komunikasinya terjaga, anak-anak pun jadinya antusias dengan kita gitu setiap harinya. Berarti ini Bu Rizka kan indikatornya adalah instruksi pembelajarannya
Jadi ketika Bu Rizka sudah membangun emosi yang baik dan komunikasi dengan anak-anak, nah mudah-mudahan ini bisa membuat anak-anak jadi lebih fokus dan konsentrasi terhadap petunjuk yang Bu Rizka berikan, seperti itu ya? Iya, kan sesuai dengan instruksi. Ini kan juga target perilakunya saya mengambil 2 kan. Di sini dijelaskan bahwa guru memberikan penjelasan yang mudah sesuai dengan pemahaman siswa di awal gitu. Jadi kita berikan dulu pertanyaan-pertanyaan mudah yang menyangkut dengan kehidupan sehari-hari gitu. Jadi kan dari situ anak-anak juga akan antusias gitu. Jadi ada interaksinya gitu. Terus juga emosinya juga kita tetap tahu gitu, anak-anak oh iya kita harus kayak gini nih gitu. Jadi ada pemahaman di awal. Terus juga kan yang kedua, target perilaku yang saya ingin juga kan memberikan contoh kontekstual yang relevan dengan keseharian peserta didik gitu. Jadi yaitu Bu, meningkatkan interaksi setiap hari, kan menanyakan kabar, terus juga kan yang berhubungan dengan materi yang akan kita pelajari. Jadi untuk target-target perilaku yang sesuai dengan instruksi pembelajaran, jadi insya Allah akan tercapai gitu. Kemarin ketika Bu Rizka melakukan kegiatan itu, Bu Rizka kalau nggak salah tentang belajar mengenal huruf ya? Mengenal huruf dan juga mengenal huruf G kalau nggak salah ya. Terus juga materi tentang pasar Bu. Tentang pasar. Ya, nah, kemarin ketika sudah hasilnya apa yang didapat oleh Bu Rizka dari kemarin Bu Rizka melakukan? Alhamdulillah sih sebagian besar anak-anak paham Bu, mana barang-barang di pasar yang sesuai dengan kebutuhan, bukan dari keinginan mereka gitu. Jadi bisa membedakan antara ini kebutuhan dan ini keinginan, mana yang harus didahulukan gitu. Jadi sebagian besar sih alhamdulillah anak-anak paham. Itu materi yang kemarin yang dipelajari ya? Iya, paling cuma kemarin saya cek pemahamannya yang mungkin ada kurang lebih 7 orang dari 33 siswa. Nah, nanti kalau dilihat dari hasilnya apa yang dilakukan Bu Rizka sudah itu ya tuntutannya memberikan instruksi yang disesuaikan dengan pemahaman anak-anak ya gitu. Kalau menurut Bu Rizka apa namanya kemarin itu kira-kira hal baik apa yang bisa Bu Rizka terus lakukan gitu kan? Tadi kan kita sudah bicara tantangannya, terus bagaimana apa namanya apa yang harus direncanakan gitu. Nah, dari kegiatan pembelajaran yang kemarin dilakukan, kira-kira hal baik apa yang bisa diteruskan dan menurut Bu Rizka apa yang harus apa namanya Bu Rizka terus gali dari Bu Rizka? Hal baik yang saya dapat dari tindak lanjut observasi yang kemarin sih tetap harus kita menjaga konsentrasi anak-anak sih Bu, dengan cara selalu menampilkan ice breaking, games, terus juga pertanyaan-pertanyaan singkat. Itu sih yang bikin yang menurut saya yang saya dapat itu emang ada timbal balik yang bagus gitu Bu, umpan balik yang bagus terhadap materi tersebut dengan adanya ice breaking, games, tanya jawab gitu sih Bu. Terus juga yang saya perlu tingkatkan itu Bu, penggunaan media sih. Nah, ya kan kalau media itu kan fungsinya untuk menarik minat dan juga motivasi siswa. Jadi kita benar-benar harus penggunaan media itu harus sesuai gitu dengan materi yang akan kita ajarkan gitu. Jadi itu cukup membantu. Cukup membantu kalau ada medianya untuk anak-anak gitu, menarik perhatian gitu. Itu aja Bu. Jadi istilahnya ketika Bu Rizka coba memakai media gitu ya, tadi kan ketika untuk mempertahankan minat dan fokus anak-anak, Bu Rizka mengadakan ice breaking dan games gitu dan untuk mempermudah pemahaman anak-anak, Bu Rizka
penggunaan media. Membutuhkan media sebagai alat bantu ya, alat bantu sehingga apa yang disampaikan hari itu bisa tersampaikan dengan jelas ke anak-anak ya. Iya, terus juga Bu satu setiap kegiatan penutup atau kegiatan akhir pembelajaran itu kan harus ada refleksi. Nah, refleksi yang saya lakukan itu selalu saya sediakan reward. Rewardnya itu ya cuma sekedar 1 permen atau 2 permen yang bisa menjawab. Jadi kan kita bisa paham nih anak-anak mana yang benar-benar menyerap dalam proses pembelajaran tersebut. Jadi emang saya selalu menyediakan permen atau apa yang bisa saya berikan dah untuk reward. Gitu. Jika pada saat yang bersangkutan misalnya hari itu gitu kita lupa membawa reward yang berupa benda, kira-kira reward apa yang bisa Bu Rizka rencanakan untuk diberikan ke anak-anak? Biasanya sih menjanjikan. Oh gitu. Menjanjikan saya, ya udah kayak misalnya, oh iya Bu Guru lupa nih bawa reward atau hadiah kecil untuk kamu, besok ya gitu. Insya Allah Bu Guru nggak lupa kok gitu. Nah, kadang-kadang anak-anak juga, mana hadiahnya gitu. Oh iya ini gitu, paling gitu aja. Menjanjikan, tapi kita juga harus menepati janji gitu. Kadang ya mungkin sesuatu yang saya bawa biasanya di tas ada pensil baru atau penghapus baru, kadang gitu sih suka menyediakan gitu aja gitu. Jadi ya kadang sudah saya kasih, kadang juga kalau untuk memikirkan reward saya harus cek dulu saya lupa atau tidak. Biasanya sih insya Allah udah saya sediakan gitu. Untuk pada saat refleksi pembelajaran di akhir itu biasa ada reward sih, karena emang itu penting gitu. Jadi anak-anak jadi lebih senang dengan kita gitu. Jadi anak-anak juga bisa menghargai kita. Baik Bu Rizka, berarti sebentar, satu lagi ya. Kan tadi Bu Rizka sudah sudah tahu tantangannya, tantangan ketika dalam kegiatan pembelajaran, kemudian tantangan yang akan terjadi berikutnya. Nah, untuk memastikan perubahan itu terjadi, kira-kira apa rencana? Bagaimana rencana Bu Rizka untuk mengatasi tantangan tersebut? Itu Bu tadi selalu memikirkan strategi, metode, serta media pembelajaran yang menarik. Jadi emang tugasnya guru itu kan 3 itu kan, dalam menyediakan menyiapkan pembelajaran setiap harinya. Kita harus benar-benar memikirkan strategi, metode, serta media pembelajaran. Nah, itu harus kita terapkan sebelum pembelajaran itu berlangsung gitu. Jadi di modul ajar atau rencana pelaksanaan pembelajaran sudah kita memikirkan strategi, metode, serta media pembelajaran yang tepat dan juga sumber belajar yang baik untuk anak. Jadi Bu Rizka istilahnya ketika memastikan perubahan itu terjadi di kelas Bu Rizka untuk menghadapi tantangan tadi adalah pertama persiapan medianya, strateginya, satu lagi metodenya gitu ya. Jadi mudah-mudahan ketika itu sudah terlengkapi, tantangan yang terjadi bisa diatasi. Seperti itu ya. Gitu. Baik Bu Rizka, terima kasih. Mudah-mudahan diskusi ini bisa membuat kita jadi lebih baik. Bisa jadi pembelajaran buat saya gitu ya. Kita mungkin nanti bisa jadi Bu Rizka bisa berbagi praktik baik dengan teman-teman yang lain. Yang jadi tantangan Bu Rizka, kemudian Bu Rizka menemukan apa sih yang harus dilakukan gitu ya. Itu bisa jadi praktik baik buat yang lainnya juga, buat kita juga. Seperti itu. Terima kasih Bu Rizka. Iya Bu, sama-sama. Mudah-mudahan kita bisa diskusi lagi di lain waktu. Baik. Terima kasih. Ya, Assalamualaikum Bu Rizka. Waalaikumsalam.